hingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, salah satu dari 5 malam yang paling banyak dikabulnya doa adalah malam nisfu Sya'ban. Dan malam yang paling agung dari semua malam yang agung adalah malam Lailatul Qadar. Dan setelah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dijelaskan bahwa di malam inilah Allah menurunkan para malaikat, memutuskan kejadian-kejadian takdir untuk kita sampai tahun yang akan datang. Keputusan itu diputuskan malam ini. Surat perintah dari Rabbul Alamin atas setiap takdir musibah dan kenikmatan yang terjadi padamu hingga malam nisfu Sya'ban tahun depan. Malam inilah ketentuannya. Terbit fajar pagi 15 Sya'ban. Selesai sudah kepastian musibah dan kenikmatan yang akan datang pada kita sampai tahun mendatang. Maka berdoalah, maka memohonlah. Demikian banyak musibah mungkin menanti di hari esokmu. Demikian banyak yang akan Allah singkirkan sebab doamu di malam ini, maka mintalah. Barang siapa yang ketika malam nisfu Sya'ban menulis surat Shad ayat yang ke-54, bunyinya inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ditulis ayat ini, kemudian diletakkan di tempat nyimpen duit, maka insya Allah rezekinya akan ngalir sepanjang tahun. Ditulisnya malam nisfu Sya'ban, tulis di atas kertas, kemudian taruh di tempat kita menyimpan uang. Insya Allah nanti akan mendapatkan rezeki yang mengalir deras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari perbaikan nasib yang paling besar terjadi di malam nisfu Sya'ban. Nanti ini Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ada yang catatan nasibnya nih dihapus-hapus sama Allah, ada juga yang ditetap-tetapkan sama Allah. Kita nggak tahu. Ada yang nasib jeleknya dihapusin diganti yang bagus-bagus, ada yang nasib bagusnya dihapus-hapusin diganti yang jelek-jelek. Nabi ketika cerita tentang ayat ini kan ayat nih, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yang punya Lauhil Mahfuz, Allah yang punya buku nasib manusia. Itu akan ada waktunya Allah tuh ngapus-ngapusin, ada juga yang netep-netepin gitu. Nabi cerita, dzaka lailatul nisf min Sya'ban, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Berapa hari lagi nih bisa kita hitung jari? 7 malam 8. Itu kesempatan emas buat kita teman-teman, jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan. Allah banyak merubah nasib-nasib hamba-hambanya malam tersebut. Jangan sampai kita lewatkan. Apa yang bisa kita lakukan? 3 hal. Pertama, banyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Sudah istighfarnya dari siangnya ya. Kalau siangnya namanya bukan malam. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ya namanya istighfar mah bagus-bagus aja. Cuman maksud saya malam itu juga kamu jangan sampai enggak baca istighfar gitu. Banyakin baca istighfar sebelum tidur atau apa. Pokoknya terus banyakin istighfar. Yang kedua, banyakin sedekah. Usahakan malam itu ada sedekah yang kita keluarkan. Malam ya, usahakan ada sedekah yang kita keluarkan. Sudah susah bener mau sedekah, keluar dulu malam-malam. Ya sekarang mah gampang, udah di tangan, bisa transfer pakai M-banking bagi yang punya, ya kan? Gak punya usah minta tolong sama orang. Ada banyak cara teman-teman. Masalahnya cuma mau apa nggak mau gitu aja, ya kan? Kalau kamu mau, kamu bisa kok gitu. Sedekah tuh malam, ya. Sama yang ketiganya, kita amalin apa yang diamalkan sama para ulama-ulama sepanjang zaman ini ya, ngamalin ini. Jadi kalian gak usah khawatir, ikut aja. Kalau buat saya sih, andai nggak ada yang ngajarin kecuali 1 orang guru saya gitu, saya ikut. Betul apa enggak? Apalagi ini dilakukan sama ulama-ulama sepanjang zaman. Saya mondok banyak tempat teman-teman, semuanya ngajarin yang sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Semuanya sama.
Ulama-ulamanya ngajarin yang sama. Dari Indonesia sampai ke luar negeri semuanya sama ngajarinnya.